أشواق وأزدان هذه هيا قد سرت للسعد في آمال تروي الجمال به. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سول ومامور إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، خصوصا إلى سيدتنا خديجة الكبرى أم المؤمنين وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ سمان المدني وسيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وسيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني السقم، كل مشايخنا ومعلمنا والدنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. ونوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين، رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. باب صلاة النافلة. Bab menjelaskan tentang salat-salat sunnah, atau bab yang menjelaskan tentang sembahyang yang disunnahkan di luar daripada 5 waktu, di luar daripada salat Jumat. Aqsamun nawafili salasatun. Bagian salat sunnah itu terbagi kepada 3. Yang pertama adalah nafilatun muaqqatatun kattarawihi wal witri. Salat sunnah yang mempunyai waktu, artinya ada waktu tertentu, tidak bisa kita mengerjakannya sembarangan, seperti kattarawihi, seperti tarawih, maka mempunyai waktu terkhusus di bulan Ramadan. Wal witri, dan salat witir juga mempunyai khusus, waktu khusus, yakni sesudah mengerjakan salat isya sampai terbit fajar, waktu salat witir. Itu namanya salat sunnah yang mempunyai waktu. Kemudian bagian yang kedua daripada bagian salat sunnah ada namanya nafilatun dzatu sababin, sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Wahia ala salasati anwa'in. Sembahyang sunnah ini yang mempunyai sebab ada 3 sebab. Sebab yang pertama adalah sebab terdahulu. Wahia sababun mutaqaddimun, sebab nang terdahulu. Kasunnatit tawaf wa tahiyatil masjidi wa sunnatil wudu, seperti sembahyang sunat tawaf. Jadi sembahyang sunat tawaf itu berdahulu tawafnya,
hanya ada sembahyang sunnahnya. Dan tahiyatul masjid, nah, itu. Adanya tahiyatul masjid sesudah kita masuk ke dalam masjid. Jadi kada istilah sembahyang sunnah tahiyatul masjid badahulu sembahyangnya kada, badahulu masuk masjid. Ada sebab terdahulu. Itu ada sebab terdahulu. Dan sebab terdahulu inilah nang kada ada waktu haramnya. Nah, kada terkena waktu haram meskipun misalnya kita masuk masjid mendekati waktu salat maghrib, itu kan sesudah asar tidak boleh sembahyang sunnah. Kalau sembahyang sunnah mutlak tidak boleh, akan tetapi untuk yang sebab terdahulu maka boleh sembahyangnya. Nah, seperti tahiyatul masjid, masuk kita ke masjid, maka meskipun waktunya sesudah asar boleh kita. Kayak tadi menunggu waktu maghrib misalnya, ada nang buhan pian nang badahulu datang setengah jam dahulu daripada waktu azan, maka boleh sembahyang sunnah tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sebabnya terdahulu. Atau pian berwudu, sesudah berwudu ada namanya salat sunnah wudu, maka itu pun dikatakan sebagai sebab nang terdahulu. Bila sebabnya berdahulu boleh aja sembahyang meskipun habis asar. Jadi banyak sholat sunnah ini macam-macamnya, sembahyang sunnah tawaf, tahiyatul masjid, dan sembahyang sunnah wudu. Ini merupakan sholat yang sebabnya terdahulu. Karena nanti yang kedua ada namanya sebab taimbai, sababun muqarinun, sebab yang berbarengan dengan pekerjaannya. Kal kusufaini, seperti sholat sunnah gerhana bulan dan sembahyang sunnah gerhana matahari. Nah, itu kan tak imbai waktunya. Kita mengerjakan sembahyangnya tadi waktu kita meyakini gerhananya sudah masuk, misalnya siang gerhana matahari. Kapan boleh kita sembahyang sunnah? Sesudah masuk waktu gerhana tadi. Waktu kita lihat dengan apa ini, kita lihati di berita atau kita lihat secara langsung mataharinya sudah mulai memasuki waktu gerhana, di situ boleh. Jadi kada boleh badahulu, kada boleh sesudahnya. Atau gerhana sudah tuntung, gerhana jam 12, kita sembahyang sunnahnya jam 2, kada boleh lagi. Kenapa? Karena sudah selesai waktunya. Ini disebut dengan sembahyang sunnah nang tapa imbai gawian dan sebabnya. Ada namanya sebab tadudi. Nah, ini sebab mutaakhirun kasunnatil istikharah, seperti sembahyang sunnah istikharah. Sembahyang sunnah dulu kita hanya kita istikharah, apa nang bakalan apa kita pilih daripada pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang sunnah ini bagus saja. Banyak, baik itu sebab terdahulu, tapa imbai, atau sebab tadudi. Karena dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yusalli fi baitin mudlimin bi ruku'in tammin wa sujudin tammin illa wajabat lahul jannah." Tidak ada seorang hamba pun yang salat di dalam rumah yang gelap. Nah, ini artinya sembahyang sunnah yang lebih utama di dalam rumah yang gelap. Ini untuk sembahyang sunnah. Maksudnya gelap di sini tidak ada yang melihat kita. Boleh jadi terang, tapi dalam kamar. Nah, ini kan kadang-kadang melihat, tidak minta nilai dengan tetangga, tidak minta nilai dengan kerabat, tidak minta nilai dengan keluarga, anak, istri, dan lain sebagainya, atau suami bagi ibu-ibu. Nah, ini sembahyang sorangan. Tidak ada seorang hamba pun, kata Rasulullah, yang sembahyang di dalam rumah yang gelap. Maksudnya di dalam kamar, dalam kesendirian. Biruku'in tamin, dan dengan ruku yang sempurna. Wasujudin tamin, dan sujud yang sempurna. Nah, ini syarat sembahyangnya tadi seorangan. Rukunya sempurna, sujudnya sempurna. Karena kadang kalau sembahyang di muka orang banyak, lain gayanya Allahu Akbar, panjang benar. Nah, tapi bila sudah seorangan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, laju benar sembahyangnya. Ini kata Rasulullah sembahyang seorangan di rumah dalam kesendirian dengan ruku yang sempurna dan sujud yang sempurna.
illa wajabat ay sabatat lahul jannah bifadlillahi ta'ala, kecuali wajiblah baginya mendapatkan surga daripada Allah subhanahu wa ta'ala, bila hisabin, tanpa dihisab. Artinya ini free, ini yang paling nyaman. Ini kita jangankan di akhirat, di dunia ini aja ada kejadian misalnya, lalu kita diinterogasi orang, diinterogasi RT ke sejam, diinterogasi polisi 2 jam. Nah, ini di dunia aja, padahal kita ada salah. Nah, kita bukan tersangka, cuma jadi saksi. Oh, repot, kita merasa haur. Nah, sejam 2 jam diminta orang keterangan, ini kan repot, apalagi di akhirat nanti. Nah, meskipun masuk surga, tapi repot ketika antri dulu di padang mahsyar, kemudian ditahuni malaikat, waktu ini digunakan kemana, ditanya kesehatan dimanfaatkan untuk apa, kemudian akal yang sehat dan sempurna digunakan untuk apa, segala fasilitas apakah pernah digunakan, fasilitas-fasilitas kita setiap waktunya dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini repot juga, repot. Jadi kedudukan yang nomor 1 itu apa? Dakhalal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa ditanya-tanya. Nah, kada ditahuni lagi. Nah, repot kan, misalnya di perbatasan, lihat mana paspornya, mana KTP-nya, dicek suhu badan, diragu-ragukan lagi, rapid test lagi, diragu-ragukan lagi. Nah, ini kan repot namanya. Kalau langsung antara yang antri tadi, pian kah, langsung aja. Ini luar biasa keutamaan bagi orang yang sembahyang sorangan dengan ruku yang sempurna, sujud yang sempurna, dalam keadaan di kesendirian, kada minta nilai orang lain, belagu bacaannya, karena memang menjunjung tinggi perintah Nabi. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan golongan kami, kata Nabi, yang tidak melagu-lagukan dengan Al-Quran. Artinya memperindah Al-Quran tadi dengan suara, meskipun sorangan, artinya kada minta dipuji, sorangan di rumah tadi sembahyangnya ini, tapi ini sembahyang sunnah, karena kita bahasannya tentang sembahyang sunnah. Kalau berjamaah kan sudah kita ketahui di masjid. Dan mungkin bukan cuma di malam Senin, malam Selasa dibahas juga oleh guru Yasin, kan dibahas tentang keutamaan sembahyang berjamaah, apalagi bagi laki-laki. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, sallimu ala yahudi wala tusallimu ala yahudi min ummati, kata Rasulullah. Beri salam lawan orang Yahudi, cuma kalau Yahudi umatku jangan diberi salam. Lalu ditakuni, siapa itu Yahudi dari umat engkau ya Rasulullah? Orang-orang yang mendengar azan, mendengar panggilan, tapi kada datang ke masjid. Nah, itu keutamaan sembahyang berjamaah. Sampai dikatakan jangan diberi salam, kata Rasulullah. Artinya ini ancaman besarnya kerugian orang yang meninggalkan sholat berjamaah tadi. Bila hisabin, tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang saleh dahulu kan ketinggalan sekali sembahyang berjamaah, dibayar sidin 27 kali. Tapi itu pun tidak mencukupi daripada sekali berjamaah berbanding dengan 27 kali sembahyang isya sendirian. Nah, jadi kalau dibanding-banding, meskipun uyuh tadi nang 27 kali tadi. Nah, 27 kali ba'isya kali 4 rakaat, berapa ratus rakaat itu, tetap pahalanya lebih besar, kada berbandingannya. Nah, itu meskipun 2 kali lipat lagi, 27 kali 2 54 kali isya, 54 kali isya kali 4 rakaat, masih besar pahala nang berjamaah tadi. Jadi untung kalau rumah dekat masjid, kawas sembahyang berjamaah, dijaga aja, itu anugerah dan kenikmatan yang luar biasa Allah berikan lawan kita. Nah, itu jadi disyukuri, dinikmati. Sababun mutaakhirun ka sunnatil istikharah. Jadi salat sunnah itu yang mempunyai sebab terbagi kepada 3 sebab tadi. Kemudian ada namanya nafilah mutlaqah, sembahyang sunnah nang mutlak. Wa hiya allati la takhtassu biwaqtin wala sababin.
sembahyang sunnah yang tidak terkhusus dengan waktu dan tidak punya sebab. Nah, apabila aja hendak ini karena waktunya, karena khusus, karena waktunya sesudah maghrib tidak khusus, sesudah isya tidak, sesudah zuhur tidak, artinya tidak ada kekhususan waktu. Aqsamun nawafili min nahiyatil jama'ati qismani. Pembagian sembahyang sunnah dari sekira-kira dari sisi berjamaahnya maka terbagi kepada dua. Salat yang disunnahkan berjamaah dan salat yang tidak disunnahkan berjamaah. Adapun salat-salat yang disunnahkan berjamaah maka yaitu kal-idaini wal kusufaini, seperti dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sunnah berjamaah. Wal kusufaini, dan sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi ini sunnah berjamaah. Jangan sampai salah memahami kita. Kalau memang kita dalam perjalanan misalnya, datang kita mau silaturahim wadah keluarga, datang orang sudah selesai sholat di Masjid Agung ini atau di masjid lainnya, bagaimana yang kita lakukan? Kada sembahyang hari raya, jangan. Ambil wudhu, sembahyang sorangan. Jam 8 boleh, jam 9 boleh, jam 10 boleh sembahyang hari raya, jam 11 boleh. Yang penting waktunya sebelum gelincir matahari atau waktu zuhur. Kita dulu waktu berjalan. Berjalan. Jadi waktu di Yaman dulu, mengambil ceritanya 2011 itu, mengambil haji dari Yaman, naik bis saja. Nah itu waktu sebelum peperangan, karena kemarin 2014 hendak haji lagi, pas perang akhirnya seluruh Yaman itu pada keluar visanya termasuk kita, artinya kada awal lagi berhaji. Jadi waktu itu karena masih 2011 itu kan masih umuran kuliah lah, masih sigar, masih awal. Jadi dari Arafah ke Mina berjalan, dari Arafah ke Musdalifah berjalan, dari Musdalifah ke Mina berjalan juga. Nah, itu. Kemudian terakhir naik di baktrak itu, anggarannya karena keluarga kita sama-sama pelajar aja, naik di baktrak dari Mina itu menuju ke Mekah. Jadi pas waktu itu biasanya jemaah Indonesia kan biasanya umumnya waktu itu lagi ada yang masih di Mina melontar masih. Kalau kita karena berjalan batis tadi kadang-kadang macet. Nah, itu. Jadi sampai ke Masjidil Haram itu subuh kita sampai. Nah subuh sampai di Masjidil Haram, lalu sembahyang subuh berjamaah di Masjidil Haram sesudah tawaf ifadah. Kemudian habis itu mungkin kauyuhan berapa kilo berjalan semalaman itu, dari maghrib dari Arafah berjalan. Akhirnya guring di puncak masjid, orang sembahyang ada tahu kita. Nah itu berapa orang itu gerombolan yang berjalan tadi, dari negeri-negeri Mesir berjalan, biasanya dari Yaman, dari Tunisia berjalan, karena haji-hajinya mudah. Kadang kayak dari Indonesia haji tuha-tuha misalnya, kalau orang sana kan lebih murah hajinya, makanan kada disediakan. Jadi kadang kayak Indonesia repot lah penyediaan daripada negaranya, luar biasa Indonesia. Jadi kita tadi teguring bangun, akhirnya orang sudah sembahyang kita bangun. Nah ini cerita tadi, karena itu sunnah karena kada sempat berjamaah bukan berarti kita kada sembahyang. Kada sembahyang hari raya tadi, ambil wudhu, sembahyang kita di luar daripada berjamaah tadi. Kenapa? Karena ini merupakan sunnah berjamaah. Luar biasa artinya pahala berjamaahnya, tapi jangan sampai ketinggalan karena ini merupakan sembahyang nang istimewa. Jadi jangan sampai kita tadi ketinggalan berjamaah lalu kada sembahyang hari raya, jangan. Salat sunnah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sunnah berjamaah. Wal kusufaini, dan sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari sunnah juga berjamaah. Ketika orang berjamaah kita sibuk, kebetulan ada yang pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan,
Boleh, yang penting masih gerhana, sembahyanglah kita 2 rakaat. Meskipun yang afdal ada khutbah di sana, kita kada bisa karena seorangan, ya sudah sembahyangnya barang jangan ketinggalan ini. Wa huwa afdalu mimma la yusannu fihal jamaah. Dan sembahyang yang disunahkan berjamaah ini tentu lebih afdal daripada sembahyang yang tidak disunahkan berjamaah. Jadi semua sembahyang nang disunahkan berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang nang kada berjamaah, kecuali satu sembahyang, kecuali rawatib. Nah itu rawatib, sembahyang qabliyah ba'diyah, maka sesungguhnya rawatib itu lebih afdal daripada tarawih. Tarawih, rawatib qabliyah ba'diyah lebih afdal dari tarawih. Jangan sampai kita ditipu oleh iblis, tarawih kita tapi ba'diyahnya kada. Nah itu jadi menghidupkan malam, itu malam daripada bulan Ramadan, habis isya ba'diyah dulu, barang 2 rakaat, kadang 4 rakaat, habis ba'diyah 2 rakaat isya, lalu dihidupkan dengan salat sunnah tarawih. Karena apa? Posisinya lebih afdal rawatib tadi daripada salat sunnah tarawih. Kemudian yang kedua, ma la yusannu fihal jamaah, yang tidak disunnahkan berjamaah sembahyang itu seperti salat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah. Ini kada disunnahkan berjamaah, masing-masing aja. Afdalun nawafili, yang paling afdal daripada sembahyang sunnah ini. Diurutkan beliau menyebutkan tentang kita yang mana yang paling afdal. Yang pertama adalah al-idani, 2 salat Idul Adha dan Idul Fitri. Ini yang paling afdal. Lebih afdal lagi Idul Adha daripada Idul Fitri. Li'annahu qila biwujubihima. Kenapa lebih afdal 2 sembahyang ini daripada yang lain? Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang mengatakan wajib sembahyang hari raya ini. Kalau mazhab kita Syafi'i kada wajib, tapi mazhab lain mengatakan wajib sembahyang sunnah hari raya ini. Kayak witir misalnya, menurut Abu Hanifah wajib. Nah, itu menurut daripada pendapat Abu Hanifah witir itu wajib. Jadi kalau orang mazhab Hanafi, malamnya habis sembahyang isya berwitir lagi. Jadi jangan kita porak-poranda mazhab tadi, karena Imam Hanafi mudah ini umpati, sekalinya kada tahu kita ketinggalan. Ternyata Hanafi, nah itu Imam Hanafi tadi, Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, beliau mewajibkan sembahyang sunnah witir. Jadi tuntung isya kada wabulik dulu berwitir lagi. Itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua adalah tummal kusuf lisyamsi. Kemudian gerhana matahari lebih afdal daripada gerhana bulan. Summal khusufu lil qamari, kemudian sembahyang gerhana bulan. Jadi Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian gerhana matahari dan gerhana bulan. Summal istisqa, kemudian sembahyang sunnah istisqa. Jadi kita kadang-kadang mengamalkan pul kayak gerhana bulan dan gerhana matahari, setidak-tidaknya sekali barang sembahyang sunnah istisqa ini. Bila orang kering, panitia Masjid Agung mengadakan salat istisqa umpat. Jadi kena di akhirat jar malaikat, siapa nang suah umpat istisqa? 2 tangan kita mangkat. 2 tangan padahal sekali aja istisqa. Nah, itu. Siapa nang suah duduk dari maghrib sampai isya? Kadang kawa istiqamah, ada kita di majelis ini cuma angkat tangan juga 2 buting paling tinggi lagi. Itu. Artinya umpat juga dalam golongan itu. Makanya ilmu itu setidak-tidaknya sekali diamalkan. Ini seperti yang sunnah ini. Dan ketika meninggalkannya jangan menganggap enteng cuma karena kesibukan aja. Karena ada kesibukan misalnya, jangan sampai di hati kita meninggalkan sunnah itu karena mengentengkan sunnah. Nah, itu. Jadi sekurang-kurangnya itu sekali istisqa umpat, gerhana bulan umpat, gerhana matahari ketika diadakan gerhana bulan dan gerhana matahari, meskipun sunnah tadi. Nah, karena ini kan merupakan sunnah daripada Rasulullah. Jadi tak umpat juga kita golongan nang sudah sembahyang gerhana matahari ke sana.
umpat dihisap kita masuk hitungan pahalanya. Yang gerhana bulan umpat juga, oh pak ibadah bener orang sekali aja. Cuma Allah Ta'ala maha sugih. Jadi Allah Ta'ala kadang merasa rugi. Kalau kita hitung-hitungan dunia kan, oh rugi. Ulun mau pahi pian sekali aja. Kenapa? Segolongan lawan orang yang 100 kali orang yang istiqamah. Tapi Allah Ta'ala bukan seperti itu. Al-Ghaniyu, Allah Ta'ala maha kaya. Sekali aja dinilai Allah Ta'ala, Allah berikan bonus. Makanya sampai di dalam sebuah hadis itu Allah Ta'ala menyuruh menulis seorang hamba, wahai malaikat tulis kaza wa kaza wa kaza, tulis orang itu beramal kayak ini. Ujar malaikat, ya Rabbi innahu lam ta'amal syai'a, wahai Allah inya kada beramal apa-apa, kada digawinya. Ajar Allah Ta'ala tulis saja karena niatnya baik, niatnya hendak, cuma kada kawa. Nah, itu niatnya hakun mengerjakan baik, cuma kada tagawi karena kesibukannya. Tapi Allah Ta'ala tadi maha pemurah, karena Allah merasa oh ya sudah hamunya kada menggawi, kalau cuma niat aja kada bernilai, kada niat di dalam kebaikan mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bingung malaikat, karena malaikat bisa menilai daripada yang luar aja, kada mampu menilai daripada yang batin, daripada niat seorang hamba. Summal witri, kemudian yang afdal lagi sesudah sholat istisqa, sembahyang sunat witir. Summar rawatib, kemudian rawatib qabliyah dan ba'diyah. Itu yang afdal sesudah witir, qabliyah, ba'diyah. Dan yang paling afdal di antara sembahyang sunnah qabliyah ba'diyah ini adalah 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang paling nomor 1 sudah, 2 rakaat sebelum subuh, antara qabliyah maghrib atau sembahyang sunnah sebelum maghrib dan ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, kemudian qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar. Yang mana yang paling afdal? Ternyata qabliyah 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang paling afdal. Yang disunahkan di situ kita membaca 2 alam. 2 alam artinya alif alam nasyrah lawan alam tarakai. Nah, boleh aja kada hafal alam tarakai, kada hafal juga barang alif lam mim ya, itu jangan hafalnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai itu rakaat pertama. Nah, kada hafal juga qul ya qulhu sabutingan aja hafal qulhu aja. Nah, qulhu aja diulang 2 rakaat. Summat tarawih, kemudian yang sunnah itu menepati urutan ke-7 adalah salat sunnah tarawih. Summat duha, kemudian salat sunnah duha. Summa baqiyatun nawafili, kemudian sisa-sisa sembahyang sunnah yang lain. Artinya sembahyang sunnah yang lainnya kurang lebih aja. Wa minha raqatul ihram wa tawaf wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu. Menepati posisi selanjutnya 2 rakaat ihram, 2 rakaat tawaf, tahiyatul masjid dan sembahyang sunnah wudu. Syarhu ba'din nawafili, penjelasan sebagian daripada sembahyang sunnah. Disebutkan beliau di antaranya sebagiannya. Al-ula salatul witri, yang pertama sembahyang sunnat witir. Wahia wajibatun inda Abi Hanifata, ini merupakan wajib menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Wajib kata sidin sembahyang sunat witir ini. Fadluha warada fiha al-katsiru minal ahadits, yang menyebutkan keutamaannya banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Di antaranya innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah mencintai pekerjaan yang ganjil itu. Nah, ganjil, tasbih ganjil 33. Ada riwayat yang mengatakan 11 kali. Kalau kada kawa 33 11 kali barang bertasbih, karena itu bilangan ganjil. Makanya ada cara makan kurma sunnah 3 biji, kemudian belum kenyang 5 biji,
hendak lagi 7 biji 9 biji. Nah itu ganjil, karena nang ganjil lebih baik daripada nang genap gitu. Kenapa? Karena ada riwayat yang mengatakan daripada riwayat Imam Ahmad, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu tunggal, suka nang tunggal. Allah Ta'ala itu satu, suka yang satu, seperti sembahyang sunat witir tadi. Dan hadis lain riwayat Imam Ahmad pula mengatakan, autiru ya ahlal Quran, salat witirlah kalian wahai ahli-ahli Quran. Ahli-ahli Quran yang maksudnya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bawitirlah wahai umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis lain mengatakan, malam yutir falaisa minna, orang yang tidak salat witir bukan golongan kami. Nah ini hadisnya keras sedikit, riwayat Imam Ahmad pula dalam hadis nomor 443, malam yutir falaisa minna, orang nang kada bawitir bukan daripada golongan kami. Innallaha qad amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humurin na'am. Sesungguhnya Allah Ta'ala sudah telah memberikan kepada kalian dengan satu salat, yang mana salat itu lebih baik bagi kalian daripada onta yang merah. Nah ini lebih baik kata Rasulullah, karena orang Arab itu merupakan tunggangan yang hebat adalah onta. Yang paling bawah himar. Himar ini rendah posisinya. Kalau orang yang jabatannya tinggi dilarang menggunakan himar karena kada pantas. Karenanya awaknya kada gagah, awaknya halus daripada kuda. Himar itu kalau di Indonesia ini mirip pian lawan kuda yang ada di Batakan, kan halus itu halus lagi sedikit. Himar itu mirip dengan kuda, cuma halus, teganal dari kambing. Kalau dari kambing kacang yang yang telinganya panjang itu teganal lagi. Nah, itu namanya himar. Kemudian yang lebih baik lagi kuda. Di atas kuda lagi ada namanya ini onta. Onta ini yang paling megah, paling hebat onta. Ontanya yang warnanya merah, paling larang sudah ini. Ibarat mobil ini biar sama ban 4, tapi kalau nang ban habang ini Mercy tingkatannya, jadi paling larang. Ditukar misalnya 20 onta nang putih, sebuting nang habang, gagahan nang habang hitungannya. Nah itu larang nang habang tadi. Jadi kata Rasulullah, Allah Ta'ala berikan anugerah kepada kalian yang mana dengan satu pekerjaan, yaitu salat sunnah witir yang lebih baik daripada onta yang merah tadi. Artinya ganal gawiannya ini, ganal pahalanya. Nah, daripada merebutkan 20 ekor onta, 1 ekor onta yang merah, lebih mulia kalian mengerjakan sembahyang sunnah witir. Nah itu. Kemudian waktunya, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.